Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manu Bedul Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Maseh Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi perbankan syariah dengan NIM 225231099. Kali ini saya akan membahas sekilas mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Apa itu perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti adalah sebuah peristiwa sejarah berupa perjanjian antara VOC dengan pihak Kerajaan Mataram Islam yang diwakili oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian ini berlangsung pada 13 Februari 1755 yang ditandatangani di Desa Giyanti yang saat ini masuk wilayah Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Peristiwa ini menjadi penyebab pecahnya wilayah Kerajaan Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti berawal dari perpecahan antara konflik yang telah timbul antar keluarga Kerajaan Mataram Islam sendiri. Konflik tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Hal ini terkait diangkatnya pewaris tahta Mataram Islam, yaitu Pangeran Prabu Suyana dengan bergelar Pakubuwana II, yaitu anak dari putra Amangkurat IV dan adik dari Pangeran Arya Mangkunegara. Namun Raden Said sebagai keponakan meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya sendiri, dengan alasan bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Selain itu, pertikaian juga dipicu oleh keputusan Pakubuwana II memindahkan ibu kota kerajaan dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Isi perjanjian Giyanti Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana dengan separuh dari Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. 3. Sebelum bupati dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC di tangan gubernur. Bupati dalam adalah memegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari residen atau gubernur. 4. Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan bupati dalam dan bupati secara sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. 5. Sri Sultan akan mengampuni bupati yang memihak VOC dalam peperangan. 6. Sri Sultan tidak akan menuntut hanya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwana III kepada VOC dalam kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 rial tiap tahunnya. 7. Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sultan Pakubuwana III sewaktu-waktu jika diperlukan. 8. Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC. 9. Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749.